Baru-baru ini beredar kabar bahwa Aprilia Manganang sudah resmi menjadi Aprilio Perkasa Manganang. Hal ini resmi dinyatakan oleh hukum karena Aprilio Perkasa Manganang memang mengidap hipospadia. Nah, sementara hipospadia sendiri ini merupakan kelainan kongenital berupa adanya muara uretra yang terletak proksimal dibanding lokasi yang seharusnya. Kelainan ini terjadi ketika masa embrio dan dipengaruhi berbagai kondisi. Hipospadia patut diwaspadai mengingat dewasa ini perkembangan prevalensinya di beberapa negara cukup pesat tanpa diketahui penyebab pastinya. Sebelumnya, Aprilia Manganang yang merupakan mantan pemain timnas bola voli putri diketahui berjenis kelamin laki-laki. Hal ini diketahui setelah melalui serangkaian pemeriksaan medis pada Februari 2021 di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Aprilia mengalami hipospadia atau kelainan saluran kemih dan penisnya. Informasi tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa. Jenderal Andika mengatakan saat dilahirkan dia punya kelainan pada sistem reproduksinya atau hipospadia. Kabarnya kelainan ini disebutkan beberapa faktor resiko seperti paparan estrogen atau zat anti-androgen pada masa kehamilan dapat dihindari untuk menurunkan resiko terjadinya hipospadia. Keluhan yang paling sering terjadi adalah pancaran urin yang melemah ketika berkemih sampai terjadinya gangguan aktivitas seksual maupun infertilitas. Pengobatan sejak dini disarankan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan komplikasi yang rendah. Kelainan ini terbentuk pada masa embrional karena adanya efek pada masa perkembangan alat kelamin dan sering dikaitkan dengan gangguan pembentukan seks primer ataupun gangguan aktivitas seksual saat dewasa. Sebenarnya belum ada penelitian yang menyebutkan angka kejadian hipospadia yang pasti di Indonesia. Hal ini menguatkan fakta bahwa hipospadia di Indonesia memiliki angka kejadian cukup tinggi, namun kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kelainan ini menyebabkan tidak banyak kasus yang dapat ditangani di rumah sakit ataupun fasilitas dan tenaga kesehatan yang belum merata, sehingga kasus ini tidak terdeteksi. Sementara para dokter menduga faktornya adalah genetik. Hal ini mengingat kemungkinan hipospadia lebih tinggi jika anak laki-laki tersebut memiliki ayah atau saudara laki-laki yang lahir dengan hipospadia. Selain itu, kelainan ini juga terkait dengan beberapa sindrom genetik. Di samping faktor genetik, faktor kesuburan juga diduga menjadi penyebab timbulnya hipospadia. Kemungkinan sang ibu mungkin telah menggunakan terapi hormon atau obat untuk membantunya hamil. Kemungkinan bayi akan lahir dengan hipospadia juga lebih besar jika ibunya kelebihan berat badan dan berusia di atas 35 tahun ketika mengandung atau ketika lahir prematur. Ibu hamil yang menderita diabetes sebelum ia mengandung turut berkontribusi atas kemungkinan terjadinya hipospadia pada bayinya. Pada kondisi normal, uretra terletak tepat di ujung penis. Akan tetapi, pada bayi dengan hipospadia uretra berada di bagian bawah penis. Jika tidak ditangani, penderita hipospadia bisa kesulitan buang air kecil atau berhubungan seksual saat dewasa. Sementara untuk gejala hipospadia berupa percikan urin tidak normal saat buang air kecil, kulup hanya menutupi bagian atas kepala penis dan bentuk penis melengkung ke bawah. Sementara penanganan hipospadia, jika posisi lubang kencing sangat dekat dari posisi yang seharusnya dan bentuk penis tidak melengkung, penanganan mungkin tidak diperlukan. Namun, bila letak lubang kencing jauh dari posisi normalnya, operasi perlu dilakukan idealnya. Operasi dilakukan ketika bayi berusia 6-12 bulan.